Halo Sobat Komsos, perkenalkan nama saya Agung Prasetyo. Hari ini kita sedang menghadiri acara KPP Online. Mari ikuti saya. Oke, KPP Online ini diselenggarakan di SMA Saperus Pauman, tepatnya di ruang multimedia. Ayo ikuti saya. Mari ikuti saya ke ruangan panitia KPP Online. Ayo. Sekarang kita bersama dengan Romo Ignatius Supriyatno MSF. Romo, di sini tugasnya apa, Mas? Baik, Mas dan teman-teman sahabat Komsos, saya sudah hampir 3 tahun ini tugasnya adalah di Komisi Keluarga Kuskupan Tanjung Karang. Persisnya menjadi ketua Komisi Keluarga, begitu. Ya. Nah, apa tanggapan Romo tentang KPP Online ini gimana, Mo? Baik, teman-teman, jadi situasi 2 tahun yang lalu itu adalah kita semua tahu pandemi. Lalu kami atas memo dari Monsinyur Harun waktu itu bersama KOMPI, ya, Komisi Pengembangan Kuskupan Tanjung Karang, lalu duduk bersama ini bagaimana supaya teman-teman yang mau menikah itu tetap terlayani, sehingga ya kami lalu kemudian rembuk bareng, bicara bareng dengan teman-teman di pengurus komisi keluarga, lalu jadilah kami mengadakan atau menyelenggarakan KPP Online, katekese persiapan pernikahan secara online karena tidak mungkin akan tatap muka waktu itu, sehingga berlangsung sampai hari ini, begitu. Untuk ini, Mo, apa namanya tantangan ketika melaksanakan KPP Online itu apa saja? Yang pertama pasti berbeda dengan tatap muka, ya, artinya offline gitu ya. Karena apa? Karena banyak hal yang mesti harus kami persiapkan, dari materinya yang harus lebih ringkas, meskipun tidak mengurangi apa ya isi dari semua materi yang harus disampaikan. Ada 11 tema gitu ya. Tetapi kemudian waktu yang sangat singkat karena online, ya, kemudian bagaimana kemasannya pasti lebih harus menyiapkan kemasan, tampilan dan sebagainya, ya, slide-slide yang kemudian bisa terbaca dengan mudah oleh teman-teman yang entah di mana mereka kan. Zoom bisa itu ya di Zoom itu kan bisa lintas provinsi, bisa lintas, bahkan kemarin sempat lintas negara kan, dengan orang luar negeri juga yang ikut pesertanya. Jadi artinya tantangan pertama adalah ya harus menyiapkan berbagai macam cara untuk semua materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik, lalu efektif begitu. Satu, yang kedua pasti jaringan, ya.
namanya aja online ya. Jadi teman-teman pasti akan sangat setuju pasti ya. Jaringan itu kan kita nggak bisa ya mengatur jaringan dalam arti kadang bisa stabil, kadang bisa turun, down, bisa turun dan sebagainya, sehingga ya ini yang seringkali menjadi kesulitan, dalam artian menjadi tantangan yang kita siapkan kayak apapun, kalau memang udah bicara soal jaringan kan kita nggak bisa. Itu yang pasti ya, dua hal itu. Kalau selebihnya sih biasa ya, sebagai bentuk persiapan ya nggak sangat menjadi tantangan atau menjadi hambatan yang berarti. Baik Bang, untuk ini harapan Romo terhadap komisi keluarga dengan KPP online ini gimana Bang? Harapannya? Ya, harapan saya bersama dengan teman-teman di pengurus sendiri, ya saya berharap dengan pengurus maksudnya sebagai tim KPP yang kami selenggarakan untuk kesekian kalinya juga ini adalah ya tetap solid meskipun lagi kami beberapa menawarkan untuk ini regenerasi, artinya itu tidak selalu bapak ini atau ibu ini dan sebagainya, baik sebagai pemateri maupun sharing, karena kami mengelola KPP ini dengan adanya pemateri, ada pesaring, tapi juga ada pendamping dalam kelompok nanti, karena kita meskipun online tapi juga ada diskusi kelompok dengan sarana breakout room itu. Jadi artinya harapannya ya itu semua bisa saling mengisi, saling terlibat di dalamnya. Itu untuk pengurus sendiri, untuk tim sendiri. Tapi untuk yang kedua, harapan kepada teman-teman yang ikut KPP, peserta calon manten, teman-teman calon manten, ya harapannya adalah semoga mereka tidak hanya berhenti di materi KPP yang kami berikan dalam waktu 2 hari ini, tapi mereka juga mau belajar, karena ini bukan mengejar sertifikat gitu kan. Tidak hanya besok, contohnya hari ini pertama, besok kedua, kemudian selesai acara dapat sertifikat, itu kan enggak. Tapi yang mereka harus belajar kembali, melanjutkan apa yang mungkin mereka dapatkan secara singkat dari kami itu, diperdalam sendiri, diperdalam dengan pasangannya, supaya semakin memahami apa yang mereka harus ketahui, harus miliki, harus kemudian siap untuk dilaksanakan saat mereka nanti mulai menikah. Itu harapan untuk peserta. Ya, bahkan menjalani hidup mereka nanti ya, Mo. Betul, menjalani hidup mereka kan ini sekali untuk seumur hidup kan. Kalau hanya mau yang memisahkan kan, jadi ajarannya kan jelas. Jadi tidak bisa kemudian dengan pasangan ini untuk sekian tahun saja kan enggak. Maka intinya kan kami hanya memfasilitasi apa yang sebagian kecil dari persiapan teman-teman akan menikah. Jadi jangan hanya bergantung saya sudah dapat sertifikat sehingga saya boleh menikah atau bisa menikah, atau saya yang penting sudah ikut KPP lalu apa dapatnya nggak peduli gitu kan, nggak bisa. Maka harapannya ya mereka sungguh terlibat betul secara aktif di pelaksanaannya KPP, tapi juga setelah itu sebelum nanti mereka membangun keluarga, bahkan setelah membangun keluarga pun materi-materi yang kami berikan itu kan masih up to date ya, masih selalu bisa diperbaharui begitu. Begitu harapannya. Beliau adalah salah satu romo di tim Tribunal Keuskupan Tanjung Karang. Siapa beliau? Mari kita kenalan. Romo, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Sobat Komsos. Saya Romo Agustinus Iswanto, biasa dipanggil Romo Is. Saya salah satu dari anggota Tribunal di Keuskupan. Ada Romo Indro, ada Romo Radit, ada Romo Tripomo, ada saya sendiri dan Romo Apolonius Basuki. Kesempatan KPP online yang ketiga yang diadakan di Keuskupan ini, saya diminta untuk memberi materi tentang ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Jadi saya Romo Is. Ini Romo Isya. Mo, kesan Romo sebagai tim Tribunal untuk KPP online yang diselenggarakan Komisi Keluarga itu gimana? Baik, pertama-tama saya cukup terkesan bahwa Keuskupan melalui Komisi Keluarga mengadakan KPP online untuk membantu calon pasangan yang mau menikah untuk mempersiapkan diri mereka dari sisi pengetahuan dan juga sharing-sharing dari para pendamping untuk membangun hidup keluarga Katolik yang berbahagia. Karena dengan adanya KPP ini di tengah pandemi dan juga situasi yang sulit untuk berhimpun bersama,
sarana ini menjadi sarana yang luar biasa lah, bisa Romo katakan demikian. Sekali lagi saya cukup terkesan, salut bahwa Keuskupan melalui Komisi Keluarga mengadakan KPP ini. Ya. Lalu apa sih Mo pandangan Romo sebagai tim Tribunal Keuskupan Tanjung Karang tentang KPP ini? Baik, KPP pada dasarnya adalah katekese persiapan perkawinan. Katekese berarti pengajaran. Persiapan itu dilakukan sebelum mereka menikah, dan perkawinan itu adalah sesuatu kesepakatan yang dibuat untuk seseorang membangun hidup berumah tangga. Maka memang KPP ini menjadi masa persiapan yang penting bagi mereka, supaya mereka memiliki bekal untuk membangun keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang nantinya juga bisa mendidik jika mereka dianugerahi Tuhan buah cinta dalam hidup perkawinan. Lalu seberapa penting sih Mo untuk sobat Komsos yang mau menikah? Oke, sobat Komsos yang mau menikah, terutama you. Jadi KPP penting untuk kita ikuti. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, sekedar kita mendapatkan sertifikat, tetapi lebih-lebih mendapatkan bekal untuk membangun hidup berkeluarga. Jadi KPP sifatnya ya urgent, sifatnya berat, harus diikuti dengan seksama agar orang memiliki pengetahuan, dan dari pengetahuan itu dia akhirnya bisa untuk menyelami, mendalami, dan juga bisa menghidupi. Maka KPP untuk sobat Komsos penting, karena sekali lagi untuk masa depan yang bahagia. Ya sobat Komsos yang cepet-cepet ya nyari pasangan lalu ikut KPP online. Kalau udah offline ikut juga. Oke, cepet-cepet nyari ya. Lalu untuk Mo, harapan Romo untuk Komisi Keluarga ke depan gimana? Baik, harapan saya lebih-lebih karena saya anggota tribunal ya. Memang ada langkah preventif yang perlu kita ambil. Tribunal itu kan pengadilan gereja, lebih-lebih kami di bidang perkawinan, untuk membantu mereka yang hidup dalam permasalahan perkawinan, kemudian mereka posisinya juga sebagai korban yang harus kita bantu, dan panggilan gereja, yakni panggilan keselamatan, itu menjadi dasar perutusan kami untuk melaksanakan tugas di tribunal ini. Maka sekali lagi harapan kita bersama terhadap Komisi Keluarga adalah kita bisa bersinergi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin, ya, kesejahteraan lahir dan batin, sehingga membantu juga umat ataupun calon-calon mereka yang mau menikah itu ya sungguh-sungguh membangun keluarga yang solid, keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia selamanya. Nah, sekali lagi harapan ya harmonis seumur hidup. Ya ada tantangan, tetapi tantangan itu harus dihadapi dengan ya bekal yang mereka dapat. Maka harapannya Komisi Keluarga tetaplah bersinergi, dan juga pendampingan berjenjang untuk keluarga-keluarga baik sebelum dan setelah nikah itu juga tetap berlangsung. Iya. Nah, untuk OMK ini harapan Romo untuk OMK yang mau menikah gimana Mo? Oke, OMK yang mau menikah, menikahlah di gereja Katolik, karena pernikahan gereja Katolik itu so sweet, suci, agung, mulia. Karena apa? Karena ya pernikahan Katolik itu pernikahan yang indah, syarat dengan tantangan, tetapi penuh dengan berkat. Ya, maka jangan pernah takut untuk tidak menikah di gereja Katolik, karena pernikahan Katolik itu sakramen suci, menjadi simbol cinta kasih Allah kepada manusia. Maka kalian yang mau menikah secara gereja Katolik pastilah terpanggil juga untuk menjadi sarana keselamatan. Maka kalian juga pasti akan saling menyelamatkan satu sama lain. Jadi amin. Terima kasih ya Romo. Amin. Oke, selamat. Semoga cepat dapat jodoh. Komsos. Jaya Komsos. Jaya. Luar biasa.
Silahkan diperkenalkan nama lengkapnya dan ibu nama lengkapnya. Baik, terima kasih Komsos Keuskupan Tanjung Karang ya. Saya Dirusbud Bronto, ini Anastasia Widiani. Istri saya berasal dari Paroki Kedaton yang pada KPP online yang ketiga ini di tahun 2022 Paroki Kedaton menjadi ketua panitia. Jadi kami dipercaya mendapatkan giliran itu. Kami sangat senang hati, sangat bergembira menjadi bagian dari gereja untuk mempersiapkan anak-anak muda yang telah menemukan tambatan hatinya. Kan gitu. Harapan Pak, harapan untuk pasangan yang mengikuti KPP online. Baik. Jadi kami sebagai panitia ini merasa bertanggung jawab secara penuh. Oleh karena itu berkali-kali kami bertemu, kami rapat, kami bahas satu persatu, kurang lebih 4 kali pertemuan dengan harapan kami bisa melaksanakan kegiatan KPP online ini sebaik mungkin. Dengan harapan tentunya kami bisa membekali, kami bisa menguatkan, kami bisa meneguhkan baik dengan para romo, baik dengan para pemateri dan pesereng, sehingga mereka itu yakin, mereka itu memiliki kekuatan moral yang kuat, sehingga niat mereka untuk membina rumah tangga itu bisa semakin mantap gitu. Iya, karena memang ya sebenarnya bukan hanya 2 hari ini saja, memang kita berkeluarga itu kan seumur hidup ya. Maka kami juga berharap kepada setiap peserta KPP online ini juga hendaknya manfaat ini dimanfaatkan secara sungguh-sungguh, sehingga harapan untuk menjadi keluarga dari muda sampai tua ini bisa terjawab besar. Ya, amin ya Pak ya. Kan ini Pak, ini kan kita melakukan KPP online kan ya. Yes. Nah, sekarang ini kan pandemi sudah mulai hilang. Apakah KPP online ini akan berjalan terus atau kita akan melakukan offline ke depannya? Ini baik, memang kegiatan KPP online ini sebenarnya merupakan refleksi kita, tentu dijembatani oleh Komisi Keluarga Keuskupan. Karena memang di masa pandemi itu betul-betul apa yang bisa kita bantu bagi para muda yang memang betul-betul sudah berdamai dengan COVID. Jadi jangan sampai pandemi ini niat baik mereka untuk berkeluarga itu putus. Nah, maka ini sebagai jembatan kita untuk menjawab para pasutri yang memang sudah siap untuk menikah. Maka nanti kan biasanya kan ada protokol ya. Kalau dulu rame-rame nanggap wayang, nah ini dia sudah wis rapopo. Yang penting adalah berkatnya itu dari romo, dari gereja. Jadi sakramentalnya dapat, itu yang paling pokok. Jadi itu. Nah, persoalan sekarang sudah mulai offline itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nanti kita akan kembali seperti habit semula, karena memang itu secara offline itu juga baik, tetapi secara online itu juga baik plus minusnya. Tapi ini sebuah pengetahuan sebenarnya, sebuah mekanisme yang luar biasa, kekayaan dari keuskupan kita yang tentu jangan sampai hilang begitu saja. Maka pastilah nanti kita sebisa mungkin, karena ini sesuatu yang baik untuk mengatasi yang itu apa mas namanya pacaran jauh itu. LDR ya, mungkin karena pekerjaan kita mencoba menjawab itu, karena memang ya karena sekarang terus terang saja masalah pekerjaan, masalah LDR itu juga terjadi mana-mana. Jadi kita akan sesuai dengan situasi dan permintaan gitu saja mas. Ya berarti online juga tetap bisa dilakukan. Harapannya demikian. Online bisa dilakukan, offline pun bisa dilakukan. Bahkan di kota Bandar Lampung ini untuk KPP secara offline sudah mulai digalang, entah itu di Tanjung Karang, kemarin di Teluk Betung, besok Kedaton kebagian yang Oktober mas, secara offline gitu ya. Baik, terima kasih ya kepada sahabat Komsos atau tim Komsos, mantap, luar biasa.
Cecilia Trisnaningsih Carlos, tapi sering dipanggil Ibu Carlos. Ibu Carlos ya. Ya. Ibu asal parokinya dari mana? Oh, saya dari paroki Katedral Kristus Raja. Lingkungan Athanasius Kemiling. Oh iya. Ya. Bu, mengapa sih ikut kepanitiaan KPP online? Terima kasih Mas. Kalau ikut kepanitiaan KPP online ini, pada dasarnya saya diajak oleh Romo Supri untuk bergabung di Komisi Keluarga Keuskupan. Nah, di situ ada tim Janya. Nah, saya di tim Jas 1 yang di seksi keluarga. Kenapa saya menerima ini? Satu, setidak-tidaknya di usia saya yang sudah tidak muda ini, semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi siapapun, terutama bagi kaum muda yang akan mengikat janji suci di sakramen perkawinan ini, sehingga hidup saya mudah-mudahan bisa menjadi berkat sebagai persembahan hidup. Amin. Lalu harapan untuk pasangan yang mengikuti KPP online ini gimana? Harapan kami dari panitia tim KPP online Keuskupan Tanjung Karang ini, semoga para calon pasutri yang berbahagia yang menerima baik itu materi, sharing, ataupun juga bekal-bekal yang lain seperti tentang sakramen itu apa, kehidupan ke depan itu apa. Dari situ mereka bisa memetik bahwa perkawinan ini bukan main-main, bukan hanya sekali selesai di gereja terima sakramen sudah, tetapi bersama-sama dengan pasangan, dengan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, semoga mereka bisa dan mau meneladani keluarga Kudus Nazaret. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat menjadi gereja kecil yang menjadi berkat bagi masyarakat di sekelilingnya, jadi Ecclesia Domestica. Ya, semoga harapan Ibu Carlos dapat terpenuhi dan semoga dapat tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Lalu untuk pernikahan umat Katolik ini kan sekali seumur hidup ya Bu ya. Jadi harus benar-benar di KPP online ini harus benar diikuti dengan baik materi-materinya ya Bu ya. Jadi begitu Bu. Ya, ya dipersiapkan ya, bahwa nanti jalan ke depan itu ini seumur hidup loh. Pasanganmu ini adalah tulang rusukmu dari Allah sendiri. Dengan sakramen adalah tanda kehadiran Allah untuk menyelamatkan. Iya. Terima kasih Sobat Komsos. Dadah. Sobat Komsos, KPP online ini tidak berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari teman-teman kru Komsos. Jadi mari kita bertemu dengan salah satu teman kita. Ayo ikuti. Halo. Siapa namanya? Gama. Siapa? Aku Agung Prasetyo. Oh iya. Jadi mengapa sih ikut di kepanitiaan KPP online? Ya, saya juga diminta untuk membantu KPP online ini dari Komisi Kekeluargaan. Gitu. Oh, gitu. Jadi kesan apa teman-teman Komsos untuk menjadi tim KPP online ini gimana? Kesannya? Iya, kesannya saya sangat senang saya bisa belajar mengembangkan di bidang IT tersebut. Memang IT ini seru banget pokoknya ya. Seru. Seru dan juga nambah wawasan buat kita juga ya. Benar. Terus kenapa sih kamu pengen ikut di jadi kru Komsos gitu? Ya, saya juga emang senangnya di bidang komputer gitu, dan saya masih ingin banyak belajar dari situ. Selama jadi kru Komsos Tanjung Karang ini, kesan yang sangat
berarti buat kamu ini apa? Ya itu tadi, saya bisa belajar sampai saya bisa seperti ini. Dibandingkan dulu saya belum bisa apa-apa, cuma bisa ngeliat. Berarti ya nambah wawasan juga Iya, buat kita, benar. jadi kita belajar lebih banyak gitu Iya. ya. Oke, bagus juga. Jadi sekian teman-teman, ini salah satu dari teman kita, kru Komsos, namanya Gama. Semoga dia juga semakin senang dan semangat gitu di bagian kru Komsos ya. Iya, benar. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, kita bertemu lagi salah satu teman kita. Dia adalah kru Komsos juga yang membantu berjalannya acara KPP online ini. Perkenalkan, namanya siapa? Halo Sobat Komsos, perkenalkan nama saya Kajen dan saya merupakan salah satu kru Komsos yang membantu berjalannya acara KPP online. Kenapa sih mau ikut jadi kepanitiaan KPP online ini? Awalnya saya diundang dan saya berpikir kalau misalkan saya mengikuti KPP ini, saya bisa menambah pengalaman dan menambah wawasan tentang multimedia. Pokoknya nambah pengalaman, belajar terus lah ya kita ya. Emang jadi kru Komsos ini pokoknya seru pokoknya. Iya. Jadi untuk Kajen, kesan untuk ikut KPP online ini gimana? Kesannya jadi panitia KPP online ini? Ya kesannya sih seru ya, karena serunya kita bisa kerja bareng buat membantu KPP ini, dan lalu kadang juga ada pusingnya lah, misalkan kalau ada masalah gitu mungkin. Udah itu ya. Terus untuk kan teman-teman kita juga nih kru Komsos nih, teman-teman kita ya. Ngapa sih kok mau gabung jadi tim Komsos Tanjung Karang? Awalnya itu mulainya dari semenjak COVID itu ya. Semenjak COVID kan di rumah terus. Terus semua serba online gitu kan. Ya karena pandemi inilah ya. Terus pikir bagaimana mereka bisa ngadain acara online gitu. Nah, akhirnya aku diajak untuk masuk ke Komsos, dan akhirnya masuk, dan sampai sekarang akhirnya bisa tahu gimana acara itu bisa berjalan secara online. Jadi sangat seneng lah juga gabung di tim Komsos Tanjung Karang inilah ya. Iya. Terus untuk kesan-kesan teman-teman kru Komsos ini gimana? Kesan buat teman-teman sih seru ya, soalnya saya baru masuk juga, walaupun ya termasuk muda ya, tapi masih bisa bercandaan bareng gitu, masih bisa sharing-sharing lah, ya bisa mengembangkan aku lah. Iya, pokoknya sama-sama saling mengembangkan, saling belajar kita ya. Terima kasih.